Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Syarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memperbaiki lampu belajar, yaitu lampu LED dengan tipe EY Strip Protection ya. Jadi kali ini nanti saya akan memperbaikinya ya. Jadi kasus lampu LED ini ya, sampai kelepotan ngomongnya. Kasus lampu LED belajar ini kerusakannya yaitu tidak bisa ngecas ya. Oke, lampunya seperti ini. Jadi untuk LED-nya berada di sini ya. Untuk on off-nya menggunakan sensor sentuh teman-teman ya. Model T30i dengan merek TAF LED. Jadi kata user atau pemiliknya lampu ini tidak bisa mengecas ya. Coba saya cas menggunakan charger handphone ya. Saya colokkan charger handphone, dicolokkan listrik, kemudian coba kita cas. Nah, tidak ada tanda-tanda lampu LED indikator menyala ya. Otomatis lampu ini mati total ya. Dan biasanya untuk kerusakan mati total pada lampu LED seperti ini ya, ini untuk mencari spare part komponennya susah ya. Untuk itu nanti saya akan ganti dengan modul charger eksternal ya, seperti ini bentuknya. Coba saya zoom lagi ya supaya jelas. Jadi nanti saya akan ganti dengan modul LED eksternal seperti ini ya. Dan nanti teman-teman bisa menyimak video ya dari awal sampai selesai bagaimana cara pemasangannya ya. Baik, kita lanjut ya. Saya kecilkan lagi supaya lebih jelas semua ya. Coba sekarang kita bongkar dengan cara melepaskan 4 baut yang berada di sebelah bagian bawah. Jadi untuk lampu LED ini menggunakan tegangan input 5 volt DC ya dari charger handphone. Kemudian kita buka dari bawah ya. Dari bawah seperti ini ya. Nah, rangkaiannya sangat sederhana teman-teman ya. Hanya seperti ini ya, modul charger kemudian masuk ke baterai saja ya. Saya zoom supaya jelas. Jadi sangat sederhana sekali ya. Hampir mirip seperti modul charger yang saya tunjukkan tadi ya. Coba saya cek tegangan inputnya apakah masuk atau tidak ya. Saya siapkan multimeter dan saya tampilkan supaya teman-teman jelas ya bagaimana penyebab kerusakannya. Oke, sekarang kita colokkan charger
kita masukkan apakah ada tegangannya ataukah tidak ya. Kita caskan di sini. Kemudian kita cek ya, kita cek tegangannya main di main plus di plus probe ya, probe ya. Tegangan ada 3,6 volt ya, output ke baterai ini. Apakah ini tegangan dari baterai atau tegangan dari mana ya? Coba kita lepas dulu ya, takutnya nanti ini tegangan dari baterai ya, karena kenyataannya ini tidak bisa mengecas ya, maka baterainya harus kita lepas terlebih dahulu. Kita lepas salah satu ya, kaki baterai ini sudah terlepas. Untuk lebih mantapnya kita lepas semua juga bisa ya. Kita bantu menggunakan ujung probe ya untuk mengangkat ke atas. Ini sudah terangkat teman-teman ya, ini baterainya sudah terangkat. Saya angkat sedikit biar jelas ya, sudah terpisah. Sekarang kita cek ya, tegangan baterai ada 3,6 volt ya, berarti tadi yang keluar adalah tegangan dari output baterai ya. Kemudian kita cek tegangan dari modul, ada atau tidak outputnya yang menuju ke baterai. Perhatikan multimeter. Nah, tegangan output hanya keluar 0, sekian volt ya. Ini yang menyebabkan tidak bisa mengecas ya. Oke, langsung saja kita ganti modulnya ya. Dan IC nya panas sekali teman-teman ya. IC nya ini panas sekali, seperti kalau dipegang rasanya seperti kena api ya, kena bara api. Jadi kerusakan memang pada IC ini ya. Oke, kerusakan pada IC sebelah ini teman-teman ya, IC modul ini yang rusak ya, panas sekali ya. Baik teman-teman, sekarang kita langsung fokus pada posisi modulnya ya. Kita ambil baterainya dulu, kita langsung fokus pada posisi modulnya. Ini untuk sensor on off ya, TO ini adalah untuk sensor on off ya. TO ini untuk sensor on off ya. Sedangkan di modul yang baru ini kita coba cek ya, ada TO nyala atau tidak ya. Kita cek dulu. Jadi karena modul yang pengganti ini modul charger eksternal, tidak ada TO ya untuk sensor on off ya, maka ini nanti kita tetap gunakan ya, hanya saja kita ambil IC nya dulu ya. Jadi IC ini kita ambil dulu, kita shortkan menggunakan T0 dulu ya, atau timah, karena jika terpasang ini nanti akan mengganggu kinerja ya dari modul ini. Kita shortkan seperti ini, baru nanti kita angkat IC nya.
sambil kita panasi ya, sambil kita angkat seperti ini ya, sambil kita angkat menggunakan pin shot ya untuk IC nya. Kita panasi coba. Oke, sudah terlepas teman-teman ya. Jadi seperti ini cara mengangkat IC SMD dengan mudah ya. Nah, dengan cara ini saya mengalami keraguan teman-teman ya. Jadi jika on off nya di sini ya, baterainya di sini saya mengalami keraguan ya. Jadi lebih baik ini nanti saya ganti semua ya, dan untuk saklarnya tidak lagi menggunakan saklar sentuh namun menggunakan saklar manual ya. Oke, langsung kita bongkar saja, kita ganti. Untuk lampu LED ya, yang tanda merah ini adalah plus ya, kemudian yang hitam adalah main ya untuk LED nya ya. Namun sebelum kita mengganti modulnya, lebih baik kita cek dulu LED nya ya, apakah masih nyala atau tidak ya. Kalau LED nya putus ya percuma kita ganti modul ya. Kita coba LED nya menggunakan baterai ya, baterai asli bawaannya kita coba. Untuk yang kiri adalah plus, maaf, untuk yang kanan adalah plus, yang kiri min ya. Kita coba dulu LED nya. Jika nyala maka kita akan melanjutkan dalam pemasangan modulnya ya. Oke, LED nya menyala teman-teman ya, berarti nanti kita akan melanjutkan pemasangan modul ya, karena LED nya aman ya. Oke, kita lanjut pemasangan modulnya. Kita ambil modul bawaannya, kemudian kita pasang modul yang penggantinya ya. Kita tempelkan saja di sini. Kita bisa menggunakan lem ya. Baterainya kita lepas dulu. Jadi ini nanti kita potong ya yang sebelah sini ya, karena mengganggu ya. Bagian atom ini yang mengganjal kita potong karena mengganggu pemasangan modul. Untuk bagian ini kita potong semua teman-teman ya, karena ini mengganjal ya. Untuk pemasangan modul eksternalnya ya, kita potong, kita ratakan dengan menggunakan cutter. Nanti kita modulnya kita pasangkan dengan menggunakan lem tembak ya, atau lem lilin. Untuk bagian pengecasan ini kurang dalam ya, jadi kita potong seperti ini ya, kita ratakan sehingga nanti bisa dalam ya, karena nanti kita tempelkan di sini ya. Kita potong seperti ini supaya rata ya. Kita potong selebar mesin modul ini teman-teman ya, seperti ini ya, sehingga nanti
kabel cas tidak terlalu dalam ya, sehingga nanti bisa dimasukkan ya casnya ya. Kita potong segini, kita lakukan pengeleman menggunakan lem lilin ya. Kita siapkan lem lilinnya ya, kita tempelkan di mesin ini ya. Dan setelah cukup nanti kita tinggal balik ya untuk menempelkan di atom bagian bawah ya. Oke, kita balik menggunakan pinset ya supaya tidak panas. Oke, kita tempelkan di sini. Oke, rata seperti ini teman-teman ya. Kita tempelkan rata seperti ini ya. Nah, akan lebih bagus lagi bagian samping-sampingnya kita tambahkan lem lilin ya biar lebih kuat. Namun jangan sampai menutupi bagian input dari tegangan baterai dan input bagian untuk menyolder bagian LED nanti ya. Jangan sampai tertutupi. Ini bertujuan supaya lebih kuat saja teman-teman ya, untuk menempelnya supaya lebih kuat. Saat ditekan menggunakan colokan charger tidak bergerak ya. Oke, sudah cukup. Oke, kemudian kita pasangkan baterainya teman-teman ya. Ini masih ada sisa-sisa dari lem lilin ya. Kita bersihkan atau kita nanti tambahi supaya kuat ya. Kemudian kita tambahkan di sini ya. Namun sepertinya masih mengganjal teman-teman ya, mengganjal di area sini ya. Kita robek ini ya, bagian ini ya. Untuk baterainya mengganjal di area sini ya, karena ini semakin panjang ya modulnya. Kita potong ya bagian ini. Kita kupas menggunakan cutter, kita ratakan supaya nanti baterainya bisa rata di sini ya. Hati-hati ya, karena ini tajam ya, tetap berhati-hati, konsentrasi. Kita coba pasangkan baterainya, kita pasangkan dulu. Nah, jadi seperti ini nanti teman-teman ya. Kita agak mundur saja ya, nanti kita sambung ke kabel karena ini posisinya juga kurang pas ya. Nanti seperti ini. Kita kasihkan lem lilin dulu di bagian bawah baterai. Kita kasih di ujung atas dan ujung bawah. Oke, sudah cukup. Kemudian kita tempelkan ya.
tambahkan di sini. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah, cek dulu ya menggunakan tegangan dari charger ya. Kita cek outputnya yang mana ya, output dari baterai ini ya. Nah di sini sudah menyala teman-teman ya, tanda indikator pengecasan sudah menyala biru. Kemudian kita cek tegangan outputnya ya. Outputnya untuk plus di kanan, main di kiri ya. Oke, di sana ada 4,1 volt ya. Coba yang output ini berapa ini? Yang output 4,1 volt sama teman-teman ya. Coba untuk LED plus ini ya, LED plus ini berada di sini. Ini LED apa ini ya? Juga ada, ini ada 5,1 volt ya, yang bagian ini tanda LED plus ini ya. Intinya yang baterai kita pasangkan dulu ya, nanti kita tinggal pasangkan LED-nya ya. Kemudian kita potongkan kabel sepanjang kurang lebih 2 cm ya. Kemudian kita kasih T0, ya untuk menempelkan di baterai dan modul ya. Jadi untuk modul ini adalah bagian yang plus ya, yang coba saya zoom supaya lebih jelas ya. Oke, untuk yang main ini ya kita kasih timah semua dulu ya biar mudah. Nah, titik pinnya ini kita kasih timah atau T0 atau patri ya. Nah, tergantung teman-teman menggunakan bahasa kebiasaan teman-teman ya, karena beda tempat kadang menamainya beda lagi ya. Ini untuk LED ya, LED plus dan main. Ini outnya ada 5 volt ya untuk LED plus dan main ya. Kemudian kita pasangkan kabel yang menuju ke main baterai ya, main baterai, kabel tadi. Kemudian kita pasangkan di baterai ya, di main baterai juga, di kaki main baterai ya, di sini ya. Kita kasih T0 atau timah dan kita tempelkan di posisi kaki main baterai ini ya. Kita solder. Oke, sudah. Kemudian untuk yang plus ya, kita kasih T0 kedua sisi ujung satu dan ujung satunya lagi untuk memudahkan. Saya kecilkan biar agak kelihatan keseluruhan ya. Kemudian di sini plus ya, plus baterai, di sini ada tandanya ya, plus baterai. Kita pasangkan kabel
Kemudian kabelnya lagi ini kita menggunakan pinset ya supaya tidak panas ya. Ini kita dapatkan di plus baterai. Oke, seperti ini. Coba kita cas ya dan lakukan pengukuran lagi ya. Kita cas apakah tegangan ke baterai ada 4 ya, ada 4 volt. Nah, tanda lampu merah sudah menyala ya, berarti ini pengecasan sudah berjalan normal ya. Yang tadinya kan lampu biru yang menyala ya. Jika pengecasan sudah full, nanti yang merah akan mati, yang biru akan menyala. Coba kita tes tegangan untuk ke baterainya. Bisa dilihat multimeter saya. Oke, ada 3,7 volt ya untuk pengecasan normal. Untuk output ke lampu nanti ada 4,6 volt ya. Ini juga sama ya hasilnya ya. Oke, normal ya, kita cabut kembali. Nah, untuk tegangan lampu ini nanti kita menggunakan, untuk switch on off nya kita menggunakan saklar ya, saklar manual ya. Jadi nanti saklarnya kita pasangkan di sini ya, yang tempat agak lega ya. Oke, kita siapkan saklar manual yang kecil seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita pilih salah satu ya. Sini ada 3 kaki teman-teman, ini kita tinggal pilih salah satu, tengah dan kanan atau tengah dan kiri ya. Di sini ya kita pasangkan tenal dulu ya, atau timah dulu biar mudah nanti pada saat pemasangan kabelnya. Kita pilih yang tengah dan kanan saja ya. Jika sulit menempel, dikerok dulu teman-teman ya, dikerok menggunakan cutter bagian pinggirnya ya, supaya bisa menempel nanti. Oke, sudah. Kita siapkan kabel ini ya, kabel ini kita pasangkan di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari saklar. Ini nanti berfungsi untuk memutus dan menyambung tegangan dari LED ya. Kita pasangkan di tengah juga bisa ya, ini nanti kita pasangkan di tengah. Jadi di tengah seperti ini ya. Lalu kemudian yang paling kanan ini ya, kita pasangkan dari kabel merah lampu LED ini ya. Yang ini kanan ini kita pasangkan kabel merah ya, dari lampu LED. Oke.
Kemudian kita tinggal memasangkan dudukan ya, dudukan untuk menempatkan, kita lubangi di sini ya, kita lubangi di sini. Oke, di pinggir sini ya, supaya tidak tabrakan dengan baterai ya, karena baterainya berada di tengah ya. Oke, kita lubangi sebesar ini teman-teman ya, dikira-kira dengan besaran switch saklarnya ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga ya. Tinggal kita pasangkan lemnya ya, lem lilin ya. Kita kasih lem lilin dulu ya di antara dua sisi ini ya. Kita kasih sedikit dulu, nanti kita tambahin lagi supaya lebih kuat. Ini hanya untuk menambahkan saja ya, supaya tidak bergerak ya, supaya tetap presisi ya. Kita coba gerak-gerakan dulu apakah nandok atau tidak teman-teman ya, pastikan tidak nandok ya. Kalau sudah tidak, tinggal kita tambahkan lem lilinnya ya. Oke, kita perkuat lagi lem lilinnya, kita tambahkan. Oke teman-teman, kemudian untuk kabel yang hitam ya, hitam dari lampu ini kita dapatkan di main dari lampu LED ini ya, sebelah dari kiri cas-casan ini teman-teman ya. Oke, saya zoom ya supaya jelas ya. Oke, kita pasangkan mainnya ya, mainnya di sini. Kita dapatkan di main LED ya, tanda LED di sini ada keterangannya LED ya, sebelah kanan dari konektor charger ya. Ini adalah main lampu. Lalu kemudian yang plus warna merah dari lampu ya, itu plus warna merah dari lampu, kita pasangkan di tanda atau simbol plus lampu ya. Jadi plus lampu berada di sini ya, kita pasangkan di sini. Coba kita cek tegangannya ya, kita cek tegangannya apakah keluar.
kita kecilkan ya tegangannya, kita cek dari ini ya, keluar atau tidak ya. Jika tidak, kita pindah ya. Jadi kita pindah ke output ya teman-teman, kita bagian output ya, bukan di sini ya. Ini mungkin main dan plus untuk LED indikator yang modif ya. Jadi kita pindah ke sebagian output ya, output dari modul ini ya, outputnya ya, output main dan plus ya. Output kita pindah ke output di sini. Oke, saya zoom lagi biar lebih jelas teman-teman ya. Ini ada perpindahan tempat ya, karena di sana tidak ada tegangan ya pada saat baterai tanpa dicas ya. Kalau baterai dicas memang ada tegangan di LED ini ya, sebelah charger. Tapi jika tidak dicas ini tidak ada tegangan ya, berarti kita ambil dari sini saja ya. Untuk main lampu ya, kabel hitam. Kemudian untuk plus lampu, kabel merah kita dapatkan di sini ya. Oke. Nyala terang teman-teman ya. Baik, sekarang kita tes teman-teman ya. Kita nyalakan saklarnya ya. Kita tekan nyala teman-teman ya. Kita matikan, kita nyalakan, kita matikan ya. Coba sambil dicas ya, apa reaksinya. Sambil dicas, pengecasan menyala merah ya. Kita on kan sambil dicas, coba juga nyala teman-teman ya. Tinggal kita merapikan, kita tutup. Oke, kita cabut lagi ya, dan kita tutup untuk merapikan. Untuk posisinya jangan sampai kebalik ya. Kita baut kembali kedua ke 4 sisinya ya. Oke, sambil kita nyalakan juga bisa teman-teman ya, sambil membaut kita nyalakan ya, biar teman-teman senang ya dengan hasilnya yang memuaskan ya. Lampu berhasil menyala dengan terang ya, lampu belajar ini ya. Jadi ini juga bisa digunakan dalam kondisi darurat ya, seperti mati lampu. Baik ya, kencangkan ya. Oke, kita coba seperti ini ya. Kita kecilkan, kita matikan, nyalakan ya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara memperbaiki lampu belajar yang mati total. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.